Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari pahlawan devisa kita. TKW asal Indonesia ditemukan di bawah apartemen dalam keadaan meninggal dunia. Berikut kronologinya. Berita yang kedua adalah kasihan TKW Taiwan ini dilaporkan ke petugas dan terancam dipulangkan oleh majikannya karena hal ini. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kabar duka kembali tersiar seorang pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga didapati meninggal dunia. Mengutip pemberitaan media lokal, peristiwa tersebut terjadi pagi ini, yaitu tepatnya pada tanggal 14 bulan 1 2021 menjelang pukul 10 pagi, yaitu tempatnya di kawasan Blok A, Kingston Garden, A202 sampai 204 Tin Hau Temple Road. Pemberitaan Oriental Group menyatakan PMI yang disebut berusia 37 tahun tersebut jatuh saat sedang mengelap kaca balkon apartemen majikannya. Peristiwa ini kali pertama diketahui oleh seorang warga yang berada tak jauh dari TKP. Melihat sesosok tubuh jatuh di atas permukaan tanah berlapis beton. Saksi kemudian menghubungi aparat. Tak lama kemudian petugas medis dan aparat kepolisian datang ke TKP untuk menolong dan melakukan olah TKP. Saat petugas datang, korban didapati sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kasus ini sedang dalam penanganan aparat berwajib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya guys, turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu kita belum tahu namanya dan bahkan kita juga belum tahu beliau itu berasal dari mana. Yang pasti di berita disebutkan bahwa seorang TKW asal Indonesia yang berumur 37 tahun. Dan untuk saat ini masih dirahasiakan identitasnya, bahkan namanya pun masih dirahasiakan guys. Nah, jadi kronologinya itu pada pagi hari, yaitu tepatnya pada jam 10 pagi, itu ditemukan seorang wanita, yaitu tepat di bawah apartemen dalam keadaan meninggal dunia. Akhirnya warga sekitar langsung menelpon polisi dan ambulan, dan tidak menunggu lama polisi dan ambulan datang dan diperiksa. Ternyata itu adalah seorang TKW Indonesia dan berumur 37 tahun. Nah, jadi menurut informasi yang saya dapat bahwa beliau ini lagi membersihkan balkon, yaitu tepatnya lagi mengelap kaca ini guys, karena di situ ada beberapa lap yang tertinggal di balkon tersebut. Dan mungkin mbaknya ini lagi membersihkan kaca bagian luar ya, mungkin bisa jadi mbaknya malah keluar gitu guys, atau berpijak di dinding ini guys ya, yang saya kasih tanda panah ini. Mungkin beliau berpijak di situ dan tidak hati-hati, akhirnya terpeleset dan jatuh. Dan untuk pihak kepolisian juga belum bisa memberikan informasi dari mana dan namanya siapa guys, dikarenakan masih dilakukan otopsi. Tapi sudah jelas bahwa beliau ini adalah TKI atau TKW asal Indonesia yang berumur 37 tahun. Kita doakan ya guys buat beliau ya, semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan semoga saja nanti proses kepulangannya atau proses kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebetulnya kejadian seperti ini itu sudah beberapa kali terjadi, bahkan yang terakhir terjadi di Singapura ya. Ada seorang TKW jatuh saat lagi mengelap kaca bagian luar seperti itu. Nah, ini hati-hati ya guys bagi teman-teman, bahwa sebetulnya sudah ada peraturan untuk penolakan apabila ada seorang majikan yang menyuruh kita untuk mengelap jendela bagian luar, itu sudah diberitahukan bahwa tidak diperbolehkan.
Nah, bagi teman-teman ya yang disuruh majikannya untuk membersihkan jendela bagian luar, apalagi yang tinggal di apartemen, ya ditolak saja. Dan kalau misalkan majikan tetap ngeyel menyuruh kita bisa lapor ke agensi. Dikarenakan itu sudah dilarang guys, itu sudah dilarang sama pihak agensi, bahkan ada peraturannya. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kasihan TKW Tawan ini dilaporkan ke petugas dan terancam akan dipulangkan oleh majikannya dikarenakan hal ini. Diliput dari suara.bmi.com, seorang TKW asal Indonesia dilaporkan ke polisi oleh pasiennya dikarenakan pasien merasa dibiarkan hingga kelaparan dan juga membiarkan kedinginan di kamar mandi dan mandi tak tuntas. Pasien juga merupakan majikannya ini mengaku bahwa kejadian itu bermula sejak 2 bulan yang lalu, di mana Mbak TKW berinisial SW pernah minta pindah majikan, namun sang majikan yang juga pasiennya ini tak mengizinkannya. Akhirnya pasien melaporkan SW ke Asosiasi Majikan dan Depnaker, namun pasiennya bersikeras tidak mau tanda tangan dan membiarkan SW pindah majikan, kecuali SW pulang ke Indonesia. Sementara itu, Kepala Biro Tenaga Kerja mengatakan bahwa apabila tenaga kerja bersikeras untuk minta pindah majikan, menurut kami ya atau Depnaker tentu saja tidak bisa memaksa pekerja untuk tetap bekerja di tempat itu. Akhirnya setelah melalui mediasi dengan Depnaker ya, SW memilih untuk pulang ke Indonesia. Sedangkan pasien atau majikan akan merekrut pekerja perawat pasien yang baru lagi. Nah, jadi kronologinya begini guys, Mbak SW ini beliau sudah bekerja sekitar belum ada setahun bahkan ya bekerja di situ, dan beliau itu sebetulnya awal masuk itu sudah tidak cocok dengan pasiennya dikarenakan pasiennya itu agak rewel gitu, bukan agak, memang rewel sekali guys. Nah, sebetulnya dalam waktu 2 bulan itu Mbak SW sudah telepon sama agensi bahwa beliau itu minta pindah majikan ya, minta pindah majikan, tetapi ya si majikan ini atau pasien ini tidak mau tanda tangan ya. Sedangkan seorang PRT atau TKW itu bisa pindah majikan ke tempat lain atau bisa pindah kerja ke tempat lain harus ada persetujuan dari majikan pertama. Nah, dikarenakan si majikan pertama tidak mau tanda tangan, secara otomatis Mbak SW ini tidak bisa pindah guys. Bahkan berita ini sempat masuk ke TV Taiwan guys ya, dikarenakan memang pasiennya itu heboh ya. Sampai telepon polisi, sampai telepon Depnaker hanya dikarenakan tidak memperbolehkan Mbak SW ini untuk pindah majikan. Jadi majikannya itu jahat sekali guys, tidak mengizinkan Mbak SW untuk pindah majikan. Jadi kalau misalkan mau keluar dari rumah itu atau tidak mau bekerja sama dia harus pulang ke Indonesia. Dan sedangkan si pihak agensi juga tidak bisa berbuat banyak dikarenakan majikan yang pertama itu tidak mau tanda tangan, ya tidak ada persetujuan dari majikan pertama. Nah, akhirnya setelah melakukan mediasi, Mbak SW ini beliau memilih untuk pulang ke Indonesia karena tidak ada pilihan lain dan majikannya merekrut pekerja baru. Nah, ternyata itu ada fakta mengejutkan ya guys. Sebetulnya berita ini juga sempat heboh di TikTok ya kemarin, dan di situ ada salah satu Mbak TKW itu pernah bekerja di situ guys ternyata. Berikut komentarnya, ya Allah itu bekas majikan aku dulu 9 bulan. Kenapa kamu pindah? Apa emang majikannya seperti itu? Nggak baik. Ya, saya nggak betah gitu. Nah, jadi dari sini saja kita sudah tahu ya bahwa majikannya itu memang rewel. Nggak cuma mbaknya ini yang pengen pindah bekerja di situ, bahkan sebelum mbak ini pun ada seorang PRT atau TKW dari Indonesia yang hanya bertahan 9 bulan. Nah, dilihat dari fisiknya si majikan itu masih muda guys. Mungkin hanya sakit fisiknya, entah karena jatuh atau bagaimana seperti itu. Jadi kenapa majikan ini tidak mau tanda tangan atau memperbolehkan Mbak SW untuk pindah majikan? Dikarenakan memang majikan ini sudah ganti beberapa kali PRT atau TKW guys. Nah, kasihan sekali ya guys nasib Mbak SW ini, beliau harus pulang ke Indonesia. Dikarenakan kejahatan majikannya ini ya tidak memperbolehkan Mbak SW untuk pindah majikan. Kita
kita doakan buat beliau ya, semoga saja diberikan kesabaran dan mungkin nanti di Indonesia bisa mendapatkan rezeki dari jalan yang lain. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya doakan juga buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang barokah dan majikan yang baik, dan semoga saja kita nanti bisa sukses ya, dan pulang dengan selamat sampai ke rumah, berkumpul dengan keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.